warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya M. Raffi Batiar dari SMA Negeri 2 Lumajang selaku tim oposisi pada mosi Dewan ini mendukung kedatangan singularitas teknologi. Singularitas teknologi sendiri di sini artinya adalah kemungkinan peristiwa di masa depan di mana teknologi telah mencapai titik di mana manusia tidak dapat memprediksinya lagi ataupun mengendalikan dan menghentikan apa yang akan terjadi selanjutnya. Jadi pada titik ini kecerdasan buatan dapat menjadi begitu kuat sehingga dapat berpikir, menciptakan, bahkan menerapkan hal baru demi kemanusiaan tanpa perlu bantuan manusia. Hal ini sangat tidak lazim untuk didukung. Mengapa? Karena yang pertama, kecerdasan buatan itu sendiri tidak memiliki empati, perasaan, emosional, sehingga apabila mereka bisa memutuskan hal atau suatu hal sendiri tanpa bantuan manusia akan menjadi kacau. Misalnya saja saat menanggapi sebuah masalah yang muncul, para kecerdasan buatan ini memilih sebuah solusi yang ekstrim, misalnya mengorbankan jutaan nyawa manusia. Apakah kita tetap mau mendukung hal tersebut? Tentu tidak, bukan? Apabila kita mendukung hal ini, sama saja kita melompat bunuh diri. Karena mengapa? A. Kecerdasan buatan sendiri tidak memiliki perasaan, tidak paham akan arti kemanusiaan. Apakah keputusan kita nantinya akan bergantung pada mereka? Tentu tidak, bukan? Dan B. Apabila kita mendukung adanya singularitas teknologi, artinya kita menggantungkan nasib hidup mati kita di tangan kecerdasan buatan. Hal ini sangat tidak dapat kita realisasikan ataupun kita terapkan karena mengingat kembali apa yang saya ucapkan tadi, kecerdasan buatan tidak memiliki perasaan. Selanjutnya, dengan mendukung adanya singularitas teknologi, artinya kita mendukung adanya kesenjangan atau ketidaksetaraan sosial dan ekonomi. Mengapa? Karena kecerdasan buatan itu sendiri membutuhkan biaya infrastruktur yang bagus agar dapat bekerja dengan optimal. Jadi orang yang mempunyai akses ke sana dapat lebih berkuasa, sedangkan orang-orang yang tidak mempunyai akses akan lebih tertindas. Misalnya saja di kota yang semua serba ada, kecerdasan di sana otomatis lebih super ataupun lebih cerdas daripada di daerah terpencil yang pada akhirnya akan menciptakan perbedaan yang cukup besar. Jadi alih-alih menyelesaikan masalah yang ada, kecerdasan buatan malah menambah masalah baru yang lebih rumit lagi. Selanjutnya, kita kembali lagi pada arti singularitas teknologi itu sendiri. Di sana terdapat kata tidak dapat diprediksi kembali. Justru inilah yang menjadi masalah utama atau hal yang paling berbahaya. Mengapa? Karena apabila tidak dapat diprediksi, mereka dapat berlaku sesuai kehendak mereka. Dan kita manusia tidak dapat mengetahui langkah yang mereka ambil. Kita tidak dapat memberhentikan mereka sebelum kejadian, dan kita juga tidak dapat mencegah dampak buruknya. Inilah yang menjadi masalah utama di sini, masalah yang baru yang akan muncul. Jadi alih-alih memberantas masalah, malah menambah masalah. Berikutnya, kecerdasan buatan juga dapat salah atau mengalami malfungsi ataupun error. Nah, karena mereka dapat bertindak semaunya dan kita sebagai manusia tidak dapat menghentikan atau bahkan memprediksinya. Jadi kita tak dapat memikirkan langkah pencegahan yang pas terhadap apa yang akan dilakukan kecerdasan buatan. Seperti misalnya yang pernah terjadi di negara Cina, sebuah robot kecerdasan buatan yang mengalami malfungsi dan mengamuk menyerang semua yang ada di dekatnya. Untungnya saja tidak ada korban jiwa. Ini masih permulaan. Bayangkan saja apabila para ilmuwan dapat mengembangkan sebuah kecerdasan buatan yang lebih canggih. Misalnya saja robot pengganti security atau robot keamanan yang dilengkapi dengan persenjataan dan sebagainya. Apabila ia mengalami fungsi, ia bisa membabat habis seluruh manusia yang ada di sana. Dan yang terakhir, apabila tim pemerintah beranggapan bahwa apabila singularitas teknologi gagal atau tidak berhasil, mereka bisa mencobanya kembali ataupun meninggalkannya. Hal ini tentunya sudah terlambat. Mengapa? Karena dampak yang dihasilkan dari kegagalan tadi, sekali lagi saya tegaskan, dampaknya tidak dapat diprediksi, sehingga bisa saja dampaknya terlalu besar dan kita perlu waktu yang lebih lama untuk bangkit kembali. Bukannya berkembang malah mundur. Jadi lebih baik tidak dilakukan dari awal. Dari poin-poin yang kami sampaikan tadi, bukannya kami tidak mendukung adanya kemajuan teknologi, melainkan kami mengecam ketiadaan kendali manusia pada teknologi tersebut. Itu bukan sebuah kemajuan. Karena kami percaya sebuah teknologi secanggih apapun tetap memerlukan kendali manusia. Maka dari itu kami bangga menentang mosi pada perdebatan kali ini. Sekian dan terima kasih.